Hari ini, akhirnya aku menikah dengan pria yang diam-diam kucintai 5 tahun. Sinian bilang, dia menyiapkan kejutan untukku. Tapi, kenapa semua orang terlihat begitu aneh? Ini adalah acara pemakaman. Nyonya, ini perintah Pak Huo. Dia bilang acara nikah diadakan di sini. Apa? Di mana Sinian? Pak Huo akan datang nanti. Sampai saat itu, kau harus berlutut di setiap langkah untuk mengambil sendiri cincin pernikahan. Aku tidak percaya. Aku mau pergi cari Sinian. Nyonya, pikirkan ibumu di panti jompo keluarga Huo. Pak Huo. Sinian, inikah kejutan yang kau siapkan untukku? Benar. Hari ini adalah awal mimpi burukmu. Mengapa? Kau sudah membunuh Shuyan. Ini ganjaranmu karena sudah mencuri posisinya. Soal insiden Nona Su, aku benar-benar menyesal. Diam. Kau tak pantas menyebut namanya. Kalau kau tidak menyusup ke ranjangku dan menyuap pers untuk ekspos, Shuyan tak akan patah hati dan mengalami kecelakaan itu. Aku juga difitnah. Aku tak tahu bagaimana aku bisa di kamarmu malam itu. Lin Niansheng, berhenti berpura-pura suci. Aku sudah lihat banyak wanita yang halalkan segala cara untuk meningkatkan status sosial sepertimu. Kak Sinian, kenapa kau sungguh menikahi wanita ini? Jika dia ingin jadi Nyonya Huo, kubiarkan dia memilikinya. Tapi aku akan pastikan dia tahu ganjaran karena sudah menjebakku. Sinian, aku tak pernah menjebakmu. Kakakku masih sangat muda. Jika bukan karena Lin Yansheng, dia masih hidup sampai sekarang. Lin Niansheng, aku akan pastikan setiap hari yang tersisa dalam hidupmu menjadi neraka. Lin Yansheng, kau wanita yang keji. Kau sudah mencelakai kakakku. Kini kau berani menghinanya. Kakak Sinian, kakak harus menghukum berat perempuan berhati busuk ini. Lin Niansheng, kau mencelakai wanita yang paling kucintai. Aku akan membuat orang yang kau sayangi hidup tersiksa. Hentikan obat Qin Ruyu. Sinian, jangan hentikan obat ibuku. Dia tak bersalah. Tak hanya menghentikan obatnya, seluruh keluarga Lin akan mati bersama Shuyan. Pak Huo, Lin Niansheng, sudah diusir dari keluarga Lin. Tragedi Nona Su adalah ulahnya sendiri. Jangan libatkan kami. Lin Zimo, saat keluarga Huo melamar, kau tak berbicara seperti ini. Diam, ayah sudah ingin mengusirmu sejak lama. Jangan libatkan keluarga Lin. Kau, Lin Niansheng, kau benar-benar dibenci semua orang. Pak Huo sekarang sudah bisa berangkat untuk memakamkan Nona Su. Biarkan Lin Niansheng berlutut di sini. Sebelum Shuyan dimakamkan, dia tak boleh bangkit. Nyonya, silakan.
Kau pasti merasa sangat bangga, kan, menggunakan cara licik seperti ini untuk menikahi Xinian? Ibu, Aku bukan ibumu. Satu-satunya menantuku hanyalah Shuyan saja. Kau hanya pantas jadi pelayan di keluarga Huo. Lin Zimu, apa yang kau lakukan? Adikmu yang murahan ini lumayan. Dengan jumlah ini, dia jadi milikmu. Tak masalah. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan dia. Bocah tengik dari mana kau? Cepatnya. Cepatlah pulang. Kakak kelas. Terima kasih. Akan kujadikan setiap hari dalam sisa hidupmu seperti neraka. Dulu kukira Huo Xinian akan jadi penyelamatku. Tak kusangka dia malah jadi nerakaku yang lain. Xinian, ini teh hitam favoritmu? Bagaimana kamu tahu kalau aku suka teh hitam? Aku. Bibi yang memberitahuku. Sudah cukup trikmu. Xinian, kau boleh membenciku karena Nona Su. Tapi jangan hentikan pengobatan ibuku. Dia tidak bersalah. Tidak mungkin. Apa yang harus kulakukan agar Xinian mengampuni ibuku? Nian, apa kamu lagi menghadapi masalah? Ibu, aku ingin memindahkanmu ke rumah sakit lain. Tapi, aku tidak punya cukup uang. Ini surat wasiat kakekmu. Perusahaannya sekarang milikmu. Simpan ini baik-baik. Jangan biarkan orang keluarga Lin tahu. Lin Zimu, apa yang kau lakukan? Tentu saja datang untuk ambil surat wasiat. Haruskah kau dan ibumu selalu mencuri yang bukan hakmu? Kembalikan. Pak Huo berjanji padaku, asalkan tidak ada surat wasiat itu, dia akan membantuku mengambil perusahaan kakekmu dan membuatmu kehilangan segalanya. Apa katamu? Xinian, dia? Kau telah menyinggung Huo Xinian. Kau tunggu saja, disiksa secara perlahan sampai mati. Huo Xinian, apa dia ingin memaksa kita untuk mati? Ibu, tak apa. Akan kucari solusi. Halo? Nona Lin, ini dari Rumah Sakit Pertama. Catatan kami menunjukkan kau bergolongan darah ORH negatif. Benar bukan? Ya, benar. Kami sangat membutuhkan jenis darah ini. Bersediakah Anda mendonor? Baik, aku segera ke sana. Nian, mau kemana? Ibu, jangan khawatir. Setelah dana terkumpul, ibu akan kupindahkan ke rumah sakit yang lebih baik. Nona Lin, terima kasih atas donor sukarela Anda. Selain itu, asisten pasien ingin bertemu dengan Anda. Tak perlu, hanya membantu sesama. Nona Lin. Pak Xiu, akhirnya Anda sadar. Ambilkan air. Pak, sudah kuselidiki. Mobil sport Anda dirusak oleh orang. Cari pelakunya dan bunuh dia. Baik.
Siapa pendonor darahku kali ini? Nona Lin ini. Lacak keberadaannya, kita balas budinya. Kenapa aku pingsan? Nona Lin, kenapa tidak beritahu kalau kamu hamil? Ibu hamil tidak boleh donor darah. Aku hamil? Tapi kondisimu sangat kekurangan gizi. Kamu harus lebih berhati-hati. Ini aneh, kenapa kepalaku terasa sangat berat? Shuyan. Apakah Xinian akan mengampuni ibuku karena bayinya? Kasinian, hukuman untuk Lin Niansheng sudah cukup. Apakah kalian sudah bisa bercerai? Penderitaannya yang sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Shuyan. Tapi Nenek Huo ingin cepat punya cicit. Dia akan segera membuat Lin Niansheng hamil. Aku takkan biarkan itu terjadi. Bahkan jika dia hamil, takkan kubiarkan dia melahirkannya. Berhenti. Apa yang ada di tanganmu? Tidak ada. Untuk apa engkau berlagak di sini? Lin Yansheng, cara-caramu semakin parah. Kau kira dengan memalsukan laporan kehamilan, maka aku akan mengampunimu. Aku tidak begitu. Kalau benar hamil, kau gugurkan sendiri. Jangan paksa aku yang lakukan. Xinian, aku juga manusia. Aku juga bisa sakit hati. Rasa sakitmu dibanding kematian Shuyan tak ada artinya. Sekarang ibuku asih di rumah sakit. Warisan kakekku sudah direbut. Kau belum puas juga? Puas dengan apa? Semua yang kau punya seharusnya milik kakakku. Jangan sentuh aku. Pendosa sepertimu, beraninya bicara begini pada adiknya Shuyan. Lin Niansheng berlutut dan merenung. Kalau tidak, ibumu yang akan kutuntut. Ibumu yang akan kutuntut. Baik, aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Jangan ganggu ibuku. Tergantung sikapmu. Kalau tidak, ibumu yang akan kutuntut. Xinian, aku sudah berlutut di sini. Jangan mempersulit ibu. Janji satu hal padaku, akan kulanjutkan pengobatan ibumu. Aku janji, akan kulakukan apa saja. Malam ini, nenek mengadakan jamuan, semua kalangan atas di kota Tong akan diundang. Mereka akan umumkan kau sebagai Nyonya Huo. Apa? Jaga ucapanmu. Buat nenek senang. Baik, aku setuju. Coba gaun malammu, ada yang menunggumu di luar. Arahkan semua ke aula perjamuan. Pak Huo dan istrinya memang pasangan yang serasi. Nyonya Huo bisa jadi wanita tercantik di kota Tong. Pak Huo ditemani wanita cantik membasuh mandiin. Memang sungguh beruntung. Andai mimpi ini
bisa abadi selamanya. Kau terlalu memujiku. Maaf, Tidak apa-apa. penyelamatku ternyata istri Huosinian sangat menarik. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan istri saya, Lin Niansheng. Tuan Huo, jangan tertipu oleh Lin Niansheng. Dia pernah terlibat dengan banyak pria. Dia tidak layak jadi istri Anda. Lin Niansheng, kau tidak mau jelaskan? Ini bukan seperti yang kau kira. Aku tak pernah lakukan hal itu. Jangan fitnah putriku. Aku bersumpah demi nyawaku, putriku tidak bersalah. Benarkah? Maksudmu adalah, dia adalah orang baik? Baik sampai membunuh wanita yang kucintai. Astaga, siapa sangka putri keluarga Lin hidup begitu bebas. Jangan-jangan ini cuma rumor. Apa nama? Mana ada kakak yang membuat rumor adiknya sendiri? Buktinya sudah jelas. Foto-foto tidak berbohong, berani-beraninya kau menyangkal. Jangan-jangan ini cuma rumor. Udah pasti benar. Apa konsekuensinya setelah membunuh kekasihku? Sekarang kau sudah tahu? Nian. Nian, jangan nakuti ibu seperti ini. Tuan Huo, jangan terkecoh. Ini mungkin Lin Niansheng lagi-lagi cari simpati. Ibu, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Kumohon, bantu aku panggilkan ambulans. Siapa yang berani membantunya? Itu berarti mau melawanku. Huosinian, kumohon berhenti sakiti anakku. Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Ibu, jangan mohon padanya. Semua ini akibat ulahmu sendiri. Kasihan sekali. Bagaimana kalau kita bantu? Kalau kau berani menyinggung keluarga Huo di kota Tong, kau tanggung akibatnya. Nian, tolong. Mengapa aku di rumah sakit? Oh, kenapa? Kau masih hidup? Linzimu, apalagi yang kau mau sekarang? Tanda tangani dokumen ini. Apa maksudnya ini? Setelah melakukan perbuatan memalukan, ayah resmi memutuskan hubungan denganmu. Ini keputusan ayah. Atau hanya keinginanmu? Jangan kira aku tak tahu rencana licikmu. Memangnya, kenapa kalau sekarang aku bersekutu dengan keluarga Huo, mana mungkin kau bisa melawanku? Pulpen. Mulai sekarang, kau dilarang muncul di depan aku dan ibuku. Aku juga ingin begitu. Kau sudah sadar? Bagaimana perasaanmu? Kau yang menyelamatkanku. Terima kasih. Hanya bantuan kecil. Anggap saja ini sebagai balasan. Ngomong-ngomong, di mana ibuku? Bagaimana keadaannya? Ibumu pingsan sesampainya di sini dan langsung dioperasi. Apa? Ibu, ada apa? Sinian, nenek tiba-tiba pingsan setelah pulang ke rumah. Apa? Aku segera ke sana. Dokter bilang ini karena tekanan emosi yang parah. Ini semua salah Lin Niansheng, wanita rendahan itu. Di mana Lin Niansheng? Nyonya dan ibunya ada di rumah sakit. Siapa yang mengantarnya? Berani melawanku? Cari mati? Katanya Qin Ye, asisten dari putra kedua keluarga Xiao. Sejak kapan Xiaolin begitu baik hati? Sudah, cukup. Aku kunjungi nenek dulu. Baik, Pak Huo. Jangan terlalu khawatir, ibumu pasti baik-baik saja. Pak,
Terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Boleh tahu nama Anda? Nanti juga akan tahu. Masih ada urusan, saya permisi dulu. Dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Nyawanya hampir melayang. Pantau emosi pasien dengan cermat. Hindari perubahan emosi drastis. Terima kasih, dokter. Bisa saya temui dia sekarang? Pasien masih belum sadarkan diri. Biarkan dia beristirahat dulu. Baiklah. Huosinian, kenapa kau di sini? Lin Niansheng, nenekku dirawat di rumah sakit karena skandalmu. Pindahkan ibunya Lin Niansheng ke sanatorium keluarga Huo. Zhou-Lin, dokter bilang, ibuku butuh istirahat total. Nyonya, tak ada fasilitas di kota Tong yang lebih baik dari sanatorium keluarga Huo. Huosinian, ibuku tak tahan siksaan seperti ini lagi. Ampunilah dia. Jika kuampuni dia, siapa yang akan mengampuni Shuyan? Kau harus menyelidiki kejadian saat itu. Aku sungguh dijebak orang. Ibu. Tuan Huo, Cari dokter untuknya, jangan biarkan dia mati dengan mudah. baik, akan segera aku selesaikan. Halo, Nona Su, bagaimana kabarmu belakangan ini? sudah kuberikan 1 juta padamu. Apalagi yang kau mau? Nilai nyawa Nona pertama keluarga Su jauh lebih dari 1 juta, kan? Diam. Bawa rahasia ini ke kuburmu. Tergantung ketulusanmu. Jika harganya tepat, aku tak akan membongkar pembunuhanmu pada Su Shuyan. Uang akan ditransfer ke rekeningmu. Tapi jika kau berani bicara, kau akan kubuat menyesal. Kau yang memaksaku begini. Halo, ada seseorang yang harus kau urus. Apa yang terjadi di sini? Kenapa aku bersama Huosinian? Kamu siapa? Dia benar-benar tak ingat padaku. Aku... Ibu. Nona Lin, Anda menunjukkan tanda-tanda ancaman keguguran. Cepat berbaring. Tidak. Mereka membawa ibuku. Aku harus menemukannya. Jaga diri Anda dulu, atau bayi Anda juga tak akan selamat. Baik. Aku mengerti. Aku harus selidiki kenapa malam itu. Aku bisa memasuki kamar Sinian. Barulah dia akan percaya kalau aku tak bersalah. Sinian, bukankah kau janji padaku untuk tak menyiksa ibuku lagi? Aku hanya setuju melanjutkan pengobatannya. Lalu, kenapa kau bawa dia pergi? Ini memang untuk memberikannya lingkungan pemulihan yang layak. Kau mempermalukan keluarga Huo dengan tindakan memalukanmu. Ini hanya balasan kecil. Jadi, jika ibumu mati, itu akibat perbuatanmu. Huosinian, haruskah kau sekejam ini? Ibumu masih hidup dengan baik. Bagaimana dengan Shuyan? Siapa yang bertanggung jawab atas nyawanya? Aku akan tanggung jawab atas kematian Nona Su.
Tapi jika engkau lukai ibuku, aku tak akan berhenti begitu saja. Bahkan jika kubunuh ibumu, apa yang bisa kau lakukan? Malam ini, aku ingin mendengar bahwa ibunya Lin Niansheng mati karena kecelakaan di sanatorium keluarga Huo. Ibu, di mana ibu? Nona Lin, akhirnya Anda datang. Di mana ibuku? Nyonya Chin meninggal tadi malam. Tidak mungkin. Kemarin masih baik-baik saja. Penyakitnya tiba-tiba kambuh. Dia terus menunggumu sampai akhir. Apakah ibuku meninggalkan pesan terakhir? Dia ingin kamu berhenti menderita karenanya dan segera keluar dari masalah ini. Ibu, ini semua kesalahanku. Di mana jenazah ibuku? Aku harus melihatnya terakhir kali. Kami tidak bisa menghubungimu, jadi menghubungi Tuan Huo. Lalu, jenazahnya sudah dikremasi segera dan abunya telah dibawa pergi. Bahkan jika kubunuh ibumu, apa yang bisa kau lakukan? Huo Xinian, kau sungguh tega melakukannya. Nona Lin, Nona Lin. Huo Xinian, kembalikan ibuku. Kembalikan dia sekarang. Apa masalahmu? Lin Niansheng, Xinian dengan baik hati mengurus ibumu di sanatorium keluarga Huo. Kau tidak tahu terima kasih, kau malah sengaja mencari masalah. Baik hati? Huo Xinian, kau minta Jolin bawa ibuku karena ingin mengambil nyawanya, kan? Ini kau berhasil. Kau membunuh Shuyan. Ini ibumu sendiri harus menebus dosamu. Nyawa Su Shuyan berharga, lalu nyawa ibuku tak berarti apa-apa? Jangan berbohong. Kakak Xinian, kau urus pemakaman ibunya dengan baik, tapi orang tak punya hati ini tak layak mendapatkannya. Tak punya hati? Siapa yang tak punya hati? Huo Xinian. Dia satu-satunya keluargaku, mengapa kau tak mau ampuni dia? Ada apa denganmu? Berhenti berpura-pura, Huo Xinian, langsung saja bunuh aku untuk dikubur bersama Shuyan tercintamu. Membiarkanmu mati dengan tenang, terlalu mudah bagimu. Nona Lin, kondisimu sudah menunjukkan gejala keguguran. Bahkan jika anak ini lahir, ia hanya akan menjadi tragedi lainnya. Sudah kubilang, untuk membuat hidupmu sengsara. Kau pikir ini masih belum cukup? Berlutut yang benar. Haruskah kutebarkan abu ibumu untuk dimakan anjing? Huo Xinian, kau bukan laki-laki sejati, lampiaskan amarahmu padaku. Sakit, kan? Tapi rasa sakitmu sekarang tak ada apa-apanya dibanding penderitaanku. Kerja bagus, uang akan ditransfer ke rekeningmu. Tapi kau harus segera meninggalkan kota Tong. Jangan pernah kembali ke sini lagi. Dimengerti, Nona Su. Apakah ibuku meninggalkan pesan untukku? Nyonya Chin berkata, dia berharap kau tidak sedih karena dia dan segera keluar dari masalah ini. Ibu, maafkan aku karena kau terbawa dalam masalah ini. Bahkan permintaan terakhirmu pun tak bisa kupenuhi. Cepatlah pulang. Kakak kelas, terima kasih. Huo Xinian, andai bisa memilih, aku sungguh berharap kita tak pernah bertemu. Sayang, maaf. Bukan karena tak menginginkanmu, tapi kehadiranmu sudah salah sejak awal. Sekarang, mari kita perbaiki semuanya.
Nona Lin, apa kamu sudah yakin mau gugurkan kandungan ini? Iya, Baiklah, akan saya jadwalkan operasinya. maafkan aku, anakku. Maaf sekali. Kak Sinian, terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit. Menjagamu untuk Shuyan juga tugasku. Apakah karena adikmu? Ada apa lagi? Lihat jalanmu. Lin Nian Sheng, apa yang kau lakukan di sini? Kau benar-benar hamil? Aku hamil atau tidak, bukan urusanmu. Kak Sinian, aku dengar tentang insiden di pesta. Lin Nian Sheng memilih menggugurkan bayi sekarang. Mungkinkah anaknya bukan milikmu? Siapa ayahnya? Wosinian, kau boleh membenciku, bahkan balas dendam padaku. Tapi jangan hina aku seperti ini. Menghina apa? Kau bisa tidur dengan Kak Sinian demi uang. Kau juga bisa menggugurkan kandungan untuk menutupi jejakmu. Berhenti memfitnahku. Hubungan gelapmu dengan pria itu sudah diketahui seluruh kota Tong. Mengapa berpura-pura suci sekarang? Wosinian, anak ini adalah milikmu. Sungguh? Apa kau lupa malam itu di hotel? Lin Nian Sheng, jika anak dalam kandunganmu benar anak Kak Sinian, kau rela tinggalkan sumber rezeki ini. Aku menikahi Wosinian, bukan karena hartanya. Percaya atau tidak, aku benar-benar dijebak orang malam itu. Aku tak pernah berniat melibatkan Nona Su. Mungkinkah aku memang sudah salah paham? Lin Nian Sheng, kau jelas takut kebenaran terungkap, jadi ingin menggugurkan anak dulu. Kak Sinian, jangan biarkan kata-katanya menipumu. Hanya satu kali di hotel malam itu, kau langsung hamil. Wosinian, di matamu, aku cuma pemburu harta yang tak kenal batas. Bagaimanapun kujelaskan, kau tak akan percaya, kan? Aku hanya percaya bukti. Kalau memang begitu, Wosinian, kau berani bertaruh denganku. Apa? Untuk sementara aku tak akan gugurkan bayi ini. Mari lakukan tes DNA. Taruhannya apa? Jika aku tak bersalah, kembalikan abu ibuku padaku. Kita bercerai. Mulai saat itu, anak itu sepenuhnya milikku. Tak ada hubungannya denganmu. Jika anak itu bukan milikku, aku terima semua konsekuensi. Wosinian, kau berani bertaruh denganku atau tidak? tak ada hal yang tidak berani kulakukan. Tapi engkau siap-siap hadapi konsekuensinya. Sampai jumpa di rumah sakit besok. Kak Sinian, kalau Lin Nian Sheng sudah bilang begitu, kenapa tidak bercerai saja? Agar kakak beristirahat dengan tenang. Dia mau bercerai denganku semudah itu? Jangan harap. Kak Sinian, tunggu aku. Dia menolak bercerai. Mungkinkah dia jatuh cinta pada Lin Nian Sheng? Tuan Huo, Nyonya Huo, tolong tanda tangan di sini. Hasil akan siap dalam 3 hari. Soal masalah ini, jangan sampai ada kebocoran. Dimengerti. Terima kasih, dokter. Siapa engkau? Tidak penting. Yang penting, aku bisa selamatkan putri Anda yang sakit jantung. Apa maksud Anda? Bantu aku lakukan satu hal kecil, maka 5 juta yuan di kartu ini akan menjadi milikmu. Apa yang harus kulakukan? Sederhana saja, kau cukup ganti sampel untuk tes DNA saja.
Tuan Muda Xiao. Su Shiyue menemui dokter yang melakukan tes DNA Nona Lin untuk menukar sampel. Dokter langsung menurutinya. Tentu karena memakai sedikit trik. Kenapa Anda ikut campur urusan Nona Lin sekarang? Hanya ingin kehidupan yang membosankan, butuh sedikit keseruan. Masih cari keseruan? Kenapa kau keberatan? Jangan lupa golongan darahmu langka dan mengidap gangguan pembekuan darah. Investigasi yang kuminta kau selidiki tentang masalah di pesta keluarga Huo sudah beres? Sudah diselidiki, foto itu direkayasa. Lin Zimo ternyata menghancurkan reputasi adiknya sendiri. Sungguh keterlaluan. Patahkan salah satu lengan Lin Zimo. Baik, Tuan Muda Xiao. Anggap ini bayaranmu, bank darah portabelku, Nona Lin. Apa? Kau hamil? Iya. Kau menikah dengan Huo Xinian? Dan kau mengandung anaknya? Seandainya dulu, aku pasti sangat bahagia. Tapi sekarang, aku hanya ingin segera meninggalkannya. Apa rencanamu sekarang? Setelah hasil tes keluar, aku akan cerai dengan Huo Xinian. Lalu, aku bawa abu ibuku dan pulang ke rumah masa kecilku. Bagus juga. Ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa masuk ke kamar Huo Xinian? Aku ingat, malam itu, aku minum segelas minuman. Lalu, tak sadarkan diri. Saat terbangun, aku sudah ada di ranjangnya. Aku sudah meremehkanmu, kemampuanmu merebut pria, melebihi ibumu yang meninggal itu. Jaga ucapanmu. Mundur atau kuhubungi polisi? Enyahlah. Lin Niansheng, kau yang tak punya apa-apa, masih bisa cari orang untuk mematahkan tanganku. Kau naik ke ranjang siapa lagi? Mungkin ini karma atas semua perbuatan jahatmu. Berani sekali kau bersikap sombong. Kau cuma memanfaatkan kekuasaan keluarga Huo. Ngomong-ngomong, kau bisa menikah dengan Huo Xinian. Harusnya kau berterima kasih padaku. Apa maksudmu? Kalau bukan karena malam itu, aku membiusmu. Kau takkan bisa masuk ke keluarga Huo. Kau yang melakukannya? Memang kenapa kalau waktu itu kau tidak kabur, kau pikir masih bisa berdiri di sini dengan sombong? Lin Zimo, kau sungguh bukan manusia. Lin Niansheng, utang tangan patahku ini akan kubuat kau membayarnya. Lin Niansheng memang perempuan tak tahu malu. Berganti-ganti pasangan menjijikkan. Nian, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayo hubungi polisi. Tidak ada gunanya. Kenapa? Karena dalang di balik ini pastilah Huo Xinian. Kalau tidak, mana berani Lin Zimo bertindak. Jangan khawatir, aku akan cari solusi. Kalau ada masalah, beritahu aku. Jangan buat aku khawatir. Baik. Huo Xinian, kenapa kau di sini? Kau sudah beberapa hari tak pulang. Kukira kau menyembunyikan sesuatu dan kabur. Aku tak sembunyikan apa-apa. Kau yang akan menyesal nanti. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Lepaskan Nian sekarang. Tidakkah kau tahu dia hamil? Jika anak haram ini hilang sekarang, mungkin itu yang terbaik. Hasil tes akan segera tiba. Aku sudah bisa membuktikan aku tak bersalah. Tunggu hasilnya dulu. Kuharap kau menepati janjimu, ceraikan aku, dan kembalikan abu ibuku. Kau buru-buru menceraikanku. Aku bahkan belum menyalahkanmu yang mengotori lantai keluarga Huo. Bibi, ku dengar Bibi kurang sehat. Aku datang menjengukmu. Perhatianmu yang seperti ini sudah cukup untukku. Tak seperti seseorang yang tak berperasaan. Kak Xinian, ku bawakan teh hitam, premium dari luar negeri. Ya. Melihatmu mengingatkanku pada Shuyan. Jika dia masih ada, alangkah baiknya. Jangan terlalu sedih, kakak pasti tak mau begini. Pak Huo, tes DNA sudah sampai. Kak Xinian, ada apa dengan ekspresimu? Sepertinya ada orang yang sudah terlalu percaya diri. Bagaimana mungkin ini terjadi? Buktinya ada di sini. Lin Niansheng, apa yang mau kau bicarakan sekarang? Aku
Keluarga Huo sungguh sangat sial, baru bisa membiarkan wanita tak tahu malu sepertimu. Tante, jangan biarkan dia merusak kesehatanmu. Sinian, jika kau masih anggap aku ibumu, usir wanita ini dari keluarga kita. Sinian, ini tidak mungkin benar. Aku bersumpah demi nyawaku. Sudah cukup. Zhou-Lin, buang abu ibu Lin Niansheng secepatnya. Baik, Pak Huo. Berhenti. Sakit. Memang pantas untukmu. Sinian, buktinya sudah jelas. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Sinian, mengapa kau ragu? Apa kau akan membiarkan anak haram ini lahir untuk mewarisi kekayaan keluarga Huo? Tidak mungkin. Huo Xinian, kau tidak boleh melakukan ini. Jika tidak, kau akan menyesal. Presiden Huo, saat aku berangkat pagi ini, aku menerima dokumen yang ditujukan khusus untukmu. Mengapa ada 2 laporan DNA? Sinian, ada apa ini? Jangan bunuh aku. Aku bilang, aku kehilangan pertimbangan dan setuju menukar sampel tes DNA Pak Huo. Tak heran hasilnya salah. Siapa yang tega melakukan ini? Zhou-Lin, selidiki dokter itu, cari tahu siapa yang menyuap untuk memalsukan hasil. Baik, Pak Huo. Sekarang kau sudah percaya. Sinian, jangan percaya dia. Bagaimana kita tahu rekaman ini bukan buatannya? Aku bisa lakukan ulang tes DNA. Huo Xinian, kau berani. Kak Siniat, Bibi memang benar. Huo Xinian, kembalikan dulu abu ibuku padaku. Ibu, aku di sini, Bu. Aku sudah terlambat. Zhou-Lin, kirim ulang sampel ke rumah sakit. Kali ini, awasi langsung prosesnya. Jika terulang lagi, kau yang bertanggung jawab. Baik, Pak Huo. Sinian, meski anak itu milikmu, itu tidak membuktikan Lin Niansheng tidak bersama pria lain. Apa kebenaran di balik foto-foto itu? Pak Huo pasti lebih tahu daripada aku, kan? Kau sampai tega mengarang skandal kau diselingkuhi untuk menghancurkan reputasiku. Pak Huo, kau sungguh membuatku salut. Aku tak pernah menganggapmu istriku. Lin Niansheng, jangan menganggap dirimu terlalu hebat. Singkatnya, kerusuhan ini harus diakhiri sekarang. Huo Xinian, ayo kita bercerai sekarang. Tidak mungkin. Utangmu padaku tak bisa impas begitu saja. Kak Sinian. Sinian, wanita seperti dia. Tak pantas kau korbankan pernikahanmu sendiri. Huo Xinian, kau memang sudah gila. Kenapa kau seperti ini? Kau pikir ini akan berakhir? Sinian memang sudah dirasuki. Bahkan setelah semua ini, dia masih tak mau menceraikannya. Bibi tenang saja. Kak Sinian pasti karena Lin Niansheng hamil, baru seperti ini. Jika kita tunggu Lin Niansheng melahirkan, itu akan merepotkan. Kakakku yang malang. Jika dia tahu, hatinya pasti sedih. Jangan khawatir. Aku di sini. Aku tak akan biarkan Lin Niansheng hidup tenang. Huo Xinian, apa yang sebenarnya kau inginkan? Sudah kubilang, aku tak akan mengampunimu dengan mudah. Kau hancurkan reputasiku dan membunuh ibuku. Kau masih belum puas? Ini baru permulaan. Ibu, ini semua salahku. Maafkan aku. Shuyan, kau baik-baik saja di sana. Aku bisa bersumpah dengan nyawaku.
Sialan, kenapa teringat dia sekarang? Xinian. Kenapa kau minum begitu banyak? Shuyan, Ini aku, Xinian. Kenapa kamu terlihat begitu sedih? Shuyan. Shiwe, Kak Xinian, kenapa kamu berada di sini? Bibi memintaku menginap. Kemarin aku ingin berdiskusi denganmu tentang ziarah ke makam kakak. Tapi kamu mabuk. Jadi, Maafkan aku. Aku salah menganggapmu sebagai Shuyan. Kak Xinian, aku mengerti. Aku tidak menyalahkanmu. Masalah ini, aku akan bertanggung jawab. Xinian, berapa lama kau akan mengurungku di sini? Hasil tes DNA sudah keluar. Anak itu adalah milikku. Semua yang kukatakan itu benar, termasuk malam itu. Lin Zimo yang membiusku, makanya aku salah masuk ke kamarmu. Sekarang kau harus tepati janjimu, karena aku tak bersalah. Ayo kita bercerai sekarang juga. Nenek sangat mementingkan anak ini. Jadi, sampai engkau melahirkan, kau tak boleh pergi dari sini. Xinian, kau anggap aku apa? Mesin penghasil keturunan? Ini hutangmu padaku. Kau tak punya pilihan. Tuan Huo, Nyonya Besar Huo sudah dirawat sejak kejadian itu dan tak tahu soal kehamilan ini. Saya lancang berbicara. Jaga ucapanmu. Tuan Muda Xiao, setelah Nona Lin masuk ke kediaman Huo, dia tak pernah keluar lagi. Mungkin dikurung Xinian. Aku sudah tahu. Jika ingin membantu Nona Lin, kenapa kau biarkan Xinian dapatkan laporan palsu duluan? Biar lebih dramatis, betapa serunya. Mari beri Nona Lin sedikit bantuan. Silakan katakan. Nyonya Besar Huo dirawat di rumah sakit. Kalau tahu punya cicit, dia pasti cepat sembuh. Aku mengerti, akan segera kuatur. Hidup memang perlu sedikit bumbu agar menarik. Nona Lin, terima kasih atas segalanya. Nenek, kondisinya sudah membaik. Xinian, ku dengan Yan Sheng sudah hamil. Siapa yang bilang? Lupakan saja, katakan saja sekarang, apa aku akan segera punya cicit? Nenek, fokus sembuh dulu. Jangan khawatirkan hal-hal seperti ini. Jika engkau bawa Yan Sheng menjengukku di rumah sakit, aku pasti cepat sembuh. Nenek, nenekku ingin bertemu denganmu. Pak Huo, orang terkaya di kota Tong. Trik kekanak-kanakan ini jangan diulangi lagi. Kemarin kau bilang nenek ingin menemuiku. Ternyata itu hanya jebakan. Kau yang sekarang tak pantas untuk kubohongi lagi. Aku bisa pergi. Tapi kau harus janji satu hal. Apa? Setelah bertemu nenekmu, kau harus membebaskanku. Sudah kubilang, sebelum bayi ini lahir, kau tak boleh pergi dari sini. Tak ada lagi yang perlu dibahas lagi. Urus sendiri nenekmu itu. Apa kau sedang mengancamku? Aku sudah tak punya apa-apa. Jika berani, bunuh saja aku sekarang.
Begini saja, aku izinkan kau menemui temanmu itu. Bagaimana? Saat aku dibawa pergi dulu, Miao-Miao pasti sangat ketakutan. Sepakat. Kau cukup tahu diri dan tidak asal bicara pada nenek. Aku mana berani melawan Tuan Huo. Awasi dia baik-baik dan antar dia pulang tepat waktu. Baik, Tuan Huo, tenang saja. Nian, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kita bicara di sana saja. Waktu itu benar-benar menakutkan. Setelahnya, aku tak bisa menghubungimu. Aku hampir mau telepon polisi. Huo Xinian menyita ponselku. Aku cuma tidak bisa bebas untuk sementara. Selain itu, semua baik-baik saja. Cuma kehilangan kebebasan. Mudah untuk kau katakan. Ini termasuk penahanan ilegal. Lalu, kenapa? Siapa berani melawannya? Benar juga. Miao-Miao, aku butuh bantuan. Bisakah kau membantuku memakamkan ibuku? Jangan khawatir, aku yang urus. Tapi, aku tak mampu berikan tempat yang mahal. Tak masalah. Mungkin bagi ibu. Semua ini sudah tidak penting. Nian, jangan sedih. Kau tak boleh berduka sekarang. Aku tahu. Nian, kau mau kabur tidak? Aku bisa membantumu. Apa? Setelah melahirkan ahli waris keluarga Huo, mereka lebih tak mungkin untuk melepaskanmu. Tapi, aku tak bisa lepas dari kendali Huo Xinian. Aku akan mengalihkan perhatiannya. Kau cepat tinggalkan kota Tong. Aku tak percaya kekuasaan Huo Xinian bisa sejauh itu. Tidak. Miao-Miao, kau belum merasakan ancaman dari Huo Xinian. Aku tak akan menyeretmu. Lalu, apa rencanamu? Untungnya, abu ibu sudah kudapatkan. Satu kelemahanku sudah berkurang. Saat waktunya tiba, aku akan cari cara kabur. Nian, lihat. Laporan polisi Kota Tong. Tanggal 12 April, pihak berwajib menangkap sindikat pemalsu foto. Tersangka mengaku, foto memalukan putri keluarga Lin adalah hasil rekayasa digital. Ini kabar bagus. Namamu akhirnya bersih. Ibu, andai ibu bisa lihat ini. Nian. Nyonya, jangan panggil lagi. Bawa dia ke rumah sakit sekarang. Dokter, apa dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia hanya kelelahan mental dan kurang gizi, barulah dia bisa pingsan. Syukurlah. Ibu hamil perlu kestabilan emosi. Hindari perubahan emosi ekstrim. Baik, terima kasih. Nyonya masih belum sadar? Ya, baik. Akan saya lakukan, jangan khawatir Tuan Huo. Nian, andai ada yang bisa membantumu terlepas dari iblis itu. Nian, dokter bilang jangan sampai emosi berlebihan. Kamu harus lebih hati-hati. Apa kejadian semalam membuatmu takut? Yang penting kamu baik-baik saja. Ngomong-ngomong, Huo Xinian itu benar-benar tak punya hati. Kamu dirawat seharian, dia bahkan tidak menjengukmu. Dia tidak mencintaiku. Tentu tidak akan memikirkan aku. Nian, apa kamu masih menyukainya? Aku bersyukur dulu dia menyelamatkanku, tapi semua rasa cinta sudah menghilang karenanya. Sekarang, aku cuma ingin cepat-cepat bercerai. Itu bagus. Aku khawatir kamu jadi budak cinta. Sushiwe, kenapa dia ada di sini? Nyonya, Pak Hua menyuruhku menjemputmu pulang. Aku pergi dulu. Ayo pergi. Teh ini enak. Shiyue sangat perhatian. Iya. Kalau Bibi suka, lain kali aku bawa lebih banyak lagi. Kak Xinian,
Aku ada kabar baik untukmu. Apa itu? Kak Xinian, kau akan jadi ayah. Mengingat situasinya, Xinian, ceraikan Lin Niansheng dan nikahi Shi Yue saja. Dia sudah tumbuh bersamamu sejak kecil. Tidak mungkin. Kenapa? Sekarang Shi Yue sudah mengandung anakmu. Kau memang harus bertanggung jawab menikahinya. Lin Niansheng, jika kau masih punya harga diri, keluarlah dari keluarga Huo sendiri. Satu-satunya ahli waris yang kau akui adalah bayi dalam kandungan Shi Yue sebagai cucuku. Ibu, jangan ikut campur dalam hal ini. Bisa? Kak Xinian, kau janji akan bertanggung jawab. Shi Yue, tentang malam itu, aku yang salah lebih dulu. Begini saja, pilih perusahaan manapun di bawah nama grup Huo. Tapi Kak Xinian, aku tidak mau uang. Aku hanya ingin menjaga anak kita. Shi Yue, anak ini tidak boleh lahir. Apa katamu? Tunggu. Kurasa anak yang dibawa Nona Su adalah ahli waris sejati yang diinginkan keluarga Huo. Setidaknya kau tahu posisimu. Kalau memang begitu, aku akan memberikan posisi Nyonya Huo untuk Nona Su. Ulangi kata-katamu. Huo Xinian, kau tak perlu terus memandang. Wajah yang sangat kau benci ini, keluarga Huo, sekarang sudah punya ahli waris sah, semuanya bisa hidup bahagia. Malam itu aku mabuk berat. Kau tak perlu menjelaskan, kecuali Pak Huo sudah jatuh cinta padaku. Jangan berpikir berlebihan. Kalau memang begitu, kenapa engkau menolak bercerai? Xinian, intinya, segera ceraikan Lin Niansheng. Sudah kukatakan, tidak boleh. Kau mau membuatku mati kesal, baru puas? Huo Xinian, aku tak mau ikut campur dalam drama keluargamu lagi. Besok pukul 9 pagi, kita bertemu di pintu kantor catatan sipil. Kak Xinian, jangan buat bibi marah lagi. Aku menunggumu di dinas catatan sipil. Sepertinya Huo Xinian tidak akan datang. Sebenarnya apa maunya? Tidak baik kalau buru-buru masuk ke pelukan orang. Kan, Nyonya Huo? Ternyata kamu... Sudah lihat pengumuman dari polisi Kota Tong? Kurasa aku sudah membantumu mendapatkan keadilan. Apa? Di pesta malam itu, aku melihat foto-foto itu dan merasa ada yang aneh. Kusuruh orang menyelidikinya, lalu melaporkannya ke polisi. Pak, terima kasih. Tapi, kenapa kau membantuku? Nyonya Huo jangan lama-lama berdiri, bicaranya di sana saja. Baik. Kau memanggilku ke sini hanya untuk melihatmu bermesraan dengan pria lain? Karena kau sudah datang, jangan buang-buang waktu lagi. Ayo. Pantasan kamu begitu percaya diri saat minta cerai dariku? Ternyata kau sudah menemukan andalan yang baru? Apa yang kau omongkan? Aku dan bapak ini hanya beberapa kali bertemu. Tuan Huo, istri Anda sedang hamil. Cobalah bersikap lebih lembut padanya. Belum pernah ada yang berani bicara seperti ini padaku. Sekarang sudah ada. Urusan keluargaku? Bukan urusanmu, Tuan Muda Xiao. Pak, kita bicara lain kali. Katakan, sejak kapan kau dekat dengan Xiaolin? Bukan urusanmu. Kita masih sah sebagai suami istri. Berani-beraninya kau menggoda pria lain, tepat di hadapanku. Lalu, bagaimana denganmu? Bukankah kau juga sudah bersama dengan Su Shiyue? Kukira kau sangat setia pada Nona Su. Ternyata, itu semua hanya akting. Lin Niansheng, kali ini kau benar-benar membuatku marah.
Huo, Xinian. Apa kau sudah gila? Bukankah kau haus, pria? Kenapa suamimu yang sah ini tak boleh? Huo, Xinian. Kita sedang di dalam mobil. Begini justru lebih seru. Huo, Xinian. Haruskah kau membuatku membencimu? Huo, Xinian. Kau membuatku jijik. Tuan Muda Xiao, Huo Xinian membawa Nona Lin pergi. Pasti Huo Xinian sedang marah. Benar sekali. Cara dia memandangku tadi penuh permusuhan. Ini semakin seru. Apa maksudmu? Dia punya perasaan ke Nona Lin? Menurutmu, jika aku merebut Lin Niansheng, reaksinya pasti akan sangat menarik. Jangan bercanda, Tuan. Bukannya kau bilang dia hanya cadangan darah saja? Kau sudah salah paham. Aku hanya mencari keseruan di hidup yang membosankan, sambil membalas Huo Xinian saja. Jangan sampai terjebak dalam permainanmu sendiri. Tidak mungkin. Ayo pergi. Jalan. Jangan khawatir, aku akan pastikan Xinian menikahimu. Bibi, untung saja Anda menyayangiku. Aku benar-benar tak mengerti apa yang dipikirkan Xinian. Lin Niansheng mempermalukan keluarga Huo di kota Tong, tapi dia menolak untuk menceraikannya. Bibi, tolong jangan salahkan dia. Sekarang, nenek mengincar anak Lin Niansheng. Kakak Xinian tak bisa berbuat apa-apa. Anak? Benar. Pasti karena anak itu. Kalau tidak ada anak itu, semua akan mudah diatasi. Mungkinkah kakak Xinian benar-benar jatuh cinta pada Lin Niansheng? Aku harus segera menyingkirkan Lin Niansheng. Jika tidak, dalam beberapa bulan, rahasiaku akan terbongkar. Xiwei, ada apa denganmu? Kamu terlihat sangat pucat. Aku baik-baik saja. Huo Xinian, apa kau akan mengurungku lagi? Mulai hari ini, kau tak boleh meninggalkan tempat ini. Huo Xinian, apalagi yang kau mau dariku? Aku tidak lapar. Siapa peduli kau lapar atau tidak? Kalau bukan karena kondisi hamilmu, aku tak akan memedulikanmu. Kenapa? Masih mengharapkan ibu mertuamu menyuapimu? Terima kasih. Aku tak pantas menerimanya. Berhentilah menyusahkan aku. Itu sudah cukup kuhargai. Ada orang di sana? Apakah ada orang? Tolong, cari dokter. Tolong selamatkan anakku. Buka pintunya. Buka pintunya. Ada yang mendengar? Ada seseorang di sana? Datang dan selamatkan anakku. Jika tidak menyingkirkan anak Lin Niansheng, bagaimana anak Xiwei bisa mendapatkan jalannya? Tuan Huo, gawat. Tidak lihat saya sedang rapat video? Keluar. Nyonya Huo tiba-tiba mengalami pendarahan. Sudah dilarikan ke rumah sakit. Apa? Pak Huo, kau masih mendengarkanku? Dokter, bagaimana kondisi bayinya? Maaf Tuan Huo, kami sudah lakukan yang terbaik, tapi Nyonya Huo kehilangan banyak darah. Kami gagal selamatkan bayi. Bagaimana kondisi Lin Niansheng?
Nyonya Huo mengalami trauma fisik parah, butuh waktu pemulihan panjang. Baik. Sinian, sepertinya anak ini memang bukan jodohmu. Jangan bersedih. Bagaimana dengan anakku? Dia baik-baik saja? Benar, kan? Sebaiknya kamu istirahat dulu. Jangan pikirkan itu. Bayiku. Bayiku. Bagaimana kau tiba-tiba bisa mengalami pendarahan hebat? Berhenti berpura-pura mati. Bangun dan minum sup ini. Itu karena sup itu. Seseorang mencoba membunuh bayiku. Apa? Sinian, jangan terlalu sedih. Setidaknya kamu masih punya anak dalam kandungan Shiyue. Jadi, kaulah yang membunuh bayiku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ada yang salah dengan sup yang ibumu berikan. Mana mungkin begitu kebetulan. Aku baru saja meminumnya, lalu langsung pendarahan. Lin Niansheng, siapa yang memberimu nyali untuk fitnah ibuku? Selain ibumu, siapa lagi di keluarga Huo yang berani menyakiti anakmu? Ibu... Sinian, apa kau benar-benar percaya perkataan wanita jahat ini hingga mencurigai ibumu sendiri? Ibu... bukan itu maksudku. Aku memang tak suka Lin Niansheng, tapi anak dalam kandungannya tetaplah cucuku. Mana mungkin aku melakukan ini? Setelah minum sup itu, perutku langsung sakit sekali, pintunya juga dikunci. Kau mau bilang itu kebetulan? Siapa yang bisa menjamin kau tak makan sesuatu yang tidak pantas? Bukankah dulu kau ingin menggugurkan anak Sinian? Kau jelas-jelas ingin beri anak Sushiyue tempat, barulah kau membunuh anakku. Cukup, beraninya kau fitnah ibuku. Lupakan saja. Di matamu, aku adalah orang yang sangat jahat. Menambah satu kejahatan lagi juga tidak ada bedanya. Sinian, wanita ini kejam. Segera ceraikan dia. Ibu, aku tak mau bahas ini sekarang. Jangan tertipu olehnya, aktingnya sekarang. Aku mengerti, Ibu. Pulanglah istirahat dulu. Sinian, kini ibuku dan anakku dimakamkan bersama Sushuyan. Apa kau puas sekarang? Istirahatlah dulu. Aku akan minta dokter membantu pemulihanmu. Kini Lin Niansheng sudah kehilangan bayinya. Sinian pasti akan segera menceraikannya. Anak dalam kandungannya tetaplah darah daging kakak Sinian. Sekarang dia pasti sangat sedih. Nak, kau terlalu baik hati. Hanya keturunanmu yang berhak jadi pewaris keluarga Huo. Aku akan minta pelayan dapur berikan kau suplemen. Terima kasih, Bibi. Aku tak pernah hamil. Aku cuma paksa Sinian menikahiku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kalau begitu, Lin Niansheng, kau bantu aku untuk satu hal lagi. Baik, tetap waspada. Tuan Muda Xiao, Nona Lin mengalami pendarahan parah, bayinya tidak tertolong. Aku sudah tahu. Selain itu, Sushiyue memalsukan laporan tes kehamilan sebagai bukti, tapi dia tidak pernah hamil. Dasar bodoh. Menggunakan trik yang sama 2 kali, dia memang bodoh. Haruskah kita bocorkan informasi ini ke Huo Xinian? Tidak perlu. Biarkan dia menikmati momennya dulu. Ya. Nyonya, Pak Huo ada rapat penting, dia tidak bisa meninggalkannya. Dia meminta saya mengantar Anda pulang dulu.
Nyonya, jangan mempersulitku. Sekarang aku sudah tidak punya andalan apapun. Siapa lagi yang bisa kususahkan sekarang? Lihat betapa pucat wajahmu. Lin Niansheng, apakah sakit? Minggir. Berhenti berpura-pura jadi korban. Kau hanya kesal karena kehilangan jaminan untuk jaga posisimu di keluarga Huo. Semua yang kau lihat kotor karena pikiranmu sendiri yang kotor. Kau. Sushi Yue, demi kakakmu, aku tak perhitungan denganmu. Tapi, kau jangan keterlaluan. Sakit perutku. Sakit sekali. Lin Niansheng, hanya karena kau kehilangan anakmu, kau malah tega menyakiti anakku. Ada apa? Bibi, Lin Niansheng, dia mendorongku. Lin Niansheng, dasar wanita jahat. Apa yang terjadi? Sinian, kau kembali tepat waktu. Hari ini kau harus memberi penjelasan padaku. Kak Sinian, aku hanya ingin menghibur Lin Niansheng, tapi dia marah karena aku mengandung anakmu. Lalu dia mendorongku. Sushi Yue, dengan kemampuan akting sepertimu, sayang sekali kalau tidak masuk dunia hiburan. Diam. Kau hanya cemburu pada Shi Yue. Apa kau yang mendorongnya? Dengan bertanya seperti ini, kau sudah mempunyai jawabannya di hatimu. Kalau sudah begitu, anggap saja aku yang mendorongnya. Apa katamu? Shi Yue, Sinian, bawa Shi Yue ke rumah sakit sekarang. Kamu tahu harus bicara apa, kan? Jangan khawatir, aku mengerti. Tutup mulutmu rapat-rapat. Kalau tidak, aku tak akan berbelas kasih. Ya, Nona Su. Tuan Huo, dengan menyesalku beritahu bayinya tidak selamat. Jaga baik-baik kesehatan Shi Yue. Jangan sampai ada efek samping. Tenang saja, Tuan Huo. Sinian, masalah sudah begini. Masihkah kau mau bersabar pada Lin Niansheng yang jahat itu? Ibu, mari kita lihat Shi Yue dulu. Kakak Sinian, maafkan aku gagal melindungi bayi kita. Anak baik, aku tahu ini bukan salahmu. Sinian, kau akan berikan keadilan untuk Shi Yue, benar, kan? Sinian, jika Lin Niansheng tak mau punya anak, itu tak masalah, tapi dia menyakiti bayi dalam kandungan. Shi Yue, apa dia sengaja ingin mengakhiri garis keturunan keluarga Huo? Minta Lin Niansheng berlutut di halaman sekarang juga. Hanya begini saja, bayi dalam kandungan Shi Yue adalah pewaris sah keluarga Huo. Tidak bisa, kau harus melumpuhkan satu tangan, Lin Niansheng baru bisa. Bibi, jangan mempersulit kakak Sinian. Dia sudah kehilangan 2 anak dan sangat terpukul. Sinian, jika kau tak menceraikan si Jalang, Lin Niansheng hari ini, aku akan mati di depan matamu. Ibu, aku yang akan urus ini. Jangan ikut campur. Tante, apa yang kau lakukan? Letakkan pisau itu sekarang. Sinian, pilih antara Lin Niansheng atau ibumu. Putuskan. Ibu, jangan bercanda. Kak Sinian, apa kau sudah lupa bagaimana Lin Niansheng membunuh kakakku? Ibu, taruh pisau itu. Aku akan menceraikan Lin Niansheng. Baik, lakukan sekarang juga. Aku harus lihat surat cerai malam ini. Aku mengerti. Beberapa bulan terakhir ini seperti mimpi buruk. Sekarang mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Huo Sinian, malam itu, di 5 tahun lalu itu, terima kasih. Mulai sekarang kita jangan pernah bertemu lagi. 5 tahun lalu apanya?
semua lampu ini, tapi tak ada satu untukku. Nyonya Huo, kita bertemu lagi. Sekarang aku sudah bercerai. Selamat, aku lupa perkenalkan diri kemarin. Namaku Xiaolin, Nona Lin. Mari kita bicara. Tentang apa? Apa kau ingin membalas dendam pada Huo Xinian? Aku bisa membantumu. Kita hanya bertemu beberapa kali. Aku yang tak punya rumah ini, mungkin tak sanggup bayar jasamu. Aku sama denganmu, kita sama-sama golongan darah RH negatif. Aku hanya perlu kau menyumbang darah saat diperlukan. RH negatif itu langka, tapi dengan kekayaan keluarga Xiao, mencari pendonor bukan hal sulit. Mengapa kau memilih saya? Nona Lin, kau jauh lebih menarik daripada yang kubayangkan. Miau, miau. Ada masalah apa? Nian, kau sudah bercerai? Bagus sekali. Datang ke rumahku. Mari kita rayakan dengan meriah malam ini. Baiklah. Tuan Muda Xiao, aku tak punya waktu main teka-teki denganmu. Aku pamit dulu. Apa yang kau lakukan? Kalau kau berubah pikiran, hubungi saya kapan saja. Aku tak mengganggu waktumu lagi. Sampai jumpa. Aku akan menunggu hari kau datang padaku. Nona Lin, kuberi kau hadiah sebagai ketulusanku. Nona Lin, Tuan Muda Xiao memberi Anda wewenang penuh. Laporan USG Sushi Yue. Sushi Yue tidak pernah hamil. Keguguran yang disebut-sebutnya itu hanya kedok untuk menutupi kebohongannya. Kak Xinian, aku tidak enak badan. Lin Niansheng, berani-beraninya kamu datang kemari. Tentu saja aku datang untuk mengunjungimu. Kau adalah pembunuh anakku. Aku takkan biarkan kau lolos. Kau harus punya anak dulu. Aku baru bisa melakukannya, kan? Apa maksudmu? Sushi Yue, jika kau jadi aktor, pasti sudah menang penghargaan. Kau kesini hanya untuk melontarkan sindiran? Lalu apa lagi? Kau kira aku datang untukmu? Aku tak ingin melihatmu, Kak Xinian. Usir dia. Sekarang. Huo Xinian, lihat ini. Kak Xinian, kenapa engkau memandangiku begitu? Jelaskan ini. Kak Xinian, ini rekayasa Lin Niansheng. Untuk menjebak aku, kau lebih percaya dia daripada aku. Kenyataannya seperti apa? Pak Huo, selidiki saja dokter yang bersaksi palsu untuk Sushi Yue. Semua akan terungkap. Kak Xinian, Lin Niansheng, beraninya kau menggagalkan rencanaku. Lin Niansheng, dari mana kau dapat laporan kehamilan itu? Kita sudah bercerai. Aku tak perlu menjelaskan semuanya padamu. Kau tak mungkin bisa dapatkan ini sendiri. Siapa yang membantumu, Xiaolin? Siapapun dia, itu bukan urusanmu, mantan suami. Jolin, selidiki dokter yang mengeluarkan laporan kehamilan Sushi Yue. Bawa mereka ke sini. Baik Pak Huo, akan segera saya urus. Kak Xinian, aku bosan sekali di rumah sakit. Aku ingin pulang. Sushi Yue, dokter itu sudah mengaku kamu tidak pernah hamil. Jangan percaya kebohongan dokter itu. Dia pasti bersekongkol dengan Lin Niansheng. Tak ada yang berani menipuku seperti ini. Katakan yang sebenarnya. Kak Xinian, aku tidak bermaksud membohongimu. Tapi kakak terus tidak mau bercerai dengan Lin Niansheng. Karena itu aku melakukan ini. Apakah malam itu aku sampai menyentuhmu? Mulai sekarang, jangan muncul di hadapanku lagi. Kak Xinian, aku mencintaimu. Tampangku sama persis dengan kakak. Kenapa kau tak bisa menerimaku? Mencintaimu. Jika bukan karena kakakmu, kau pikir kau masih bisa bicara denganku di sini? Pergi.
Lin Niansheng. Sinian, ku dengar si Yue tidak hamil. Dia berbohong. Laporan tes kehamilan itu palsu. Apa? Lalu, bayi di kandungan Lin Niansheng. Aku membunuh cucuku sendiri. Ibu, benar-benar ibu yang membuat Lin Niansheng keguguran? Aku hanya ingin memberikan posisi untuk si Yue. Tuan Muda Xiao, terima kasih untuk hadiahnya. Nona Lin terlihat bersemangat. Tampaknya Nona Su sudah mengalami kesialan. Itu akibat perbuatannya sendiri. Tapi, bagaimana engkau tahu dia berpura-pura hamil? Aku punya caraku sendiri. Bagaimanapun, terima kasih untuk hadiah ini. Nona Lin terlalu sungkan. Nona Lin. Tuan Muda Xiao, soal kerja sama yang kau sebutkan, aku terima. Laporan tes kehamilan biasa. Seharusnya tak cukup membuat kau ubah keputusan. Apakah ada syarat lain? Aku ingin mengambil kembali perusahaan kakek. Bisa diatur. Hal ini tidak leluasa dibicarakan via telepon. Aku pergi menemuimu. Baik, kutunggu di Cafe Zuoan. Sampai jumpa. Ambil kepentingan masing-masing. Maklumi ketidakmaluanku kali ini. Tentang keguguranmu sebelumnya, kenapa kau tak jelaskan dari dulu? Kenapa kau masih berani berkata seperti itu? Waktu itu sudah kujelaskan, apakah kau mendengarkannya? Mungkin, jika anak ini sampai dilahirkan, justru akan jadi tragedi sesungguhnya. Wosinian, apa sebenarnya yang kau mau? Soal anak itu, aku dan ibuku harus minta maaf padamu. Pak Huo yang sombong ini, bisa minta maaf juga? Sebanyak apapun yang kau katakan, tetap takkan kembalikan anakku. Kompensasi apa yang kau inginkan? Kembalikan perusahaan kakekku padaku. Tak masalah. Nian, aku sudah lama menunggumu. Shaolin, Nian, mesra sekali panggilanmu. Bagaimana saya harus memanggilnya? Itu bukan urusanmu, kan? Apa yang kau lakukan? Perusahaan kakekmu sekarang di bawah kendaliku. Jika ingin merebutnya, itu tergantung kau punya kemampuanmu untuk itu atau tidak. Sekarang Nian ada aku. Pak Huo tak perlu ikut campur. Tuan Muda Xiao, rencana apa lagi yang kau rencanakan? Tidakkah menurutmu tampang Huo Xinian tadi sangat lucu? Tidak juga, jauhkan perebutan kekuasaanmu dari diriku. Aku hanya ingin perusahaan kakekku kembali. Tenang, bukankah sudah kukatakan, aku akan membantumu. Bagaimana? Huo Xinian mengambil alih perusahaan kakekmu, tapi tetap pertahankan pemegang saham lama. Itu kesempatan kita. Apa maksudmu? Huo Xinian memegang 45% saham perusahaan kakekmu melalui kepemilikannya sehingga jadi pemegang saham utama. Sisa saham tersebar di investor lain. Apa maksudmu kita beli saham yang tersebar? Jangan bilang, sekarang kau baru terpikirkan ide ini. Tapi, meski kujual semua aset peninggalan kakek, tetap tak bisa beli semua saham itu. Jika kamu tak bisa, aku yang urus. Mana mungkin Huo Xinian membiarkanmu dapatkan dengan mudah? Itu adalah tugasku, katakan saja, mau coba atau tidak. Baik, coba bertaruh. Kakekmu salah hitung saat mewariskan perusahaan padamu. Anak domba polos sepertimu akan dimangsa hidup-hidup di sini. Aku pulang dulu. Secepat itu. Nona Lin, selamat. Sekarang kau adalah pemegang saham terbesar di perusahaan. Nona Lin, ada apa? Tuan Muda Xiao menghabiskan banyak uang untuk membeli saham dan memberikannya padaku. Apakah sungguh hanya ingin aku menyumbangkan darah saat diperlukan? Tentu tidak.
Langsung saja, Tuan Muda. Apa syarat sebenarnya? Temani aku ke sebuah perjamuan. Hah? Nona Lin, kau benar-benar menarik. Tidak bercanda lagi, akhir pekan depan akan ada jamuan penting. Syaratnya adalah semua harus bawa pendamping wanita. Temani aku. Tuan Muda Xiao punya banyak wanita cantik. Kenapa harus aku? Tapi, wanita-wanita lain itu hanya sementara saja. Aku hanya ingin Nona Lin menemaniku ke sana. Jangan bercanda kayak gini. Nona Lin, aku sudah banyak membantumu. Masa kamu tega membiarkan aku datang sendirian dan jadi bahan ejekan? Baiklah, aku akan ikut. Tuan Muda Xiao, bisakah kau jujur padaku? Kenapa kau membantuku? Karena aku menyukaimu. Apa? Sudahlah, tidak menggodamu lagi. Akan kusuruh orang pesan gaun malam terbaik untukmu. Bersiap-siaplah membuat orang terpukau. Tuan Muda Xiao, berhenti tertawa. Tawamu membuatku merinding sekujur tubuh. Kau tak lihat betapa gugupnya Nona Lin tadi? Sangat menggemaskan. Saat musuhmu bersujud, memohon ampun, kau juga tak sebahagia ini. Jangan-jangan kau benar-benar tertarik pada Nona Lin. Tidak mungkin. Tapi sikapmu persis seperti konglomerat yang sedang jatuh cinta. Apa katamu? Bukan apa-apa. Tuan sudah mau pergi? Belum. Mari nikmati hari santai yang langka ini. Karena aku menyukaimu. Dasar gila. Nian. Miau, apa yang kau lakukan di sini? Aku cuma lewat. Kenapa wajahmu begitu merah? Itu karena terkena sinar matahari. Miau, ayo pulang. Ada kabar baik. Bahkan matahari tidak terik hari ini. Hei, aku di sini. Aku akan terlambat sedikit, tunggu aku di pintu masuk. Oke. Lin Yansheng, kenapa kau datang ke sini? Kenapa? Kau boleh ke sini, tapi aku tidak. Kini keluarga Huo sudah mengusirmu. Kenapa? Sekarang aku mau dekati keluarga kaya mana lagi? Gaun sewaan itu pasti mahal harganya. Kau memang rela habiskan uang ini. Sayangnya, tak ada yang mau wanita seperti kau. Kalau tahu diri, jangan menghalangiku. Minggir. Kau, perjamuan malam ini harus ada undangan. Kau tak bisa masuk. Bukan urusanmu. Jika kau berlutut dan sujud padaku, aku mungkin akan membawamu masuk. Kau kira siapa dirimu? Aku manajer di anak perusahaan grup Huo. Semua pasti hormat padaku. Benar, kau setia jadi budak orang lain. Mereka tentu akan memberimu sedikit imbalan. Apa katamu? Bukan apa-apa. Lin Zimo, aku akan merebut kembali perusahaan kakekku, cepat atau lambat. Untuk apa kau berpura-pura? Aku mau lihat bagaimana kau bisa masuk. Aku tak mau buang waktu lagi. Minggir. Sombong sekali engkau. Tampaknya kau sudah punya andalan baru. Kau bekerja keras di kasur, baru mendapat kesempatan inikah, kan? Kau. Jangan kotori tanganmu. Aku adalah andalannya. Kenapa? Kau keberatan? Tuan Muda Xiao. Tuan Lin semangat sekali. Kayaknya tangannya sudah sembuh. Tuan Muda Xiao, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Dulu tangan Lin Zimo patah. Itu ulahmu? Benar, aku yang lakukan. Emosimu terlampiaskan. Kalau belum, aku bisa patahkan satu tangannya lagi. Tapi, kenapa? Bukannya sudah kubilang, aku menyukaimu. Wah, kau serius? Begini cara kau memperlakukan penyelamatmu? Siapa suruh kau bicara sembarangan? Maaf, aku harus angkat telepon. Pergilah. Lin Yansheng, berani-beraninya kau muncul di hadapanku.
Aku juga heran, kenapa kau ada di mana-mana? Sial benar. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sushi Yue, Nian sekarang pacarku. Jangan cari masalah. Ayo pergi. Baik itu Huo Xinian atau Shaolin, kenapa semua dikelabui oleh Lin Niansheng? Kamu sudah minum berapa banyak? Nian, kau mau jadi pacarku? Masih belum kapok, pukulan sebelumnya tidak cukup keras? Kalau tidak kuat, jangan minum. Sekarang harus bagaimana? Di mana Qin Ye? Shaolin, kau bohong lagi padaku. Baiklah Nian, jangan marah lagi. Siapa bilang kau boleh memanggilku semesra itu? Panggil aku Nona Lin. Tuan Muda Xiao, Tuan memintaku untuk menyelidiki penyebab kematian Su Shuyan. Aku menemukan beberapa temuan menarik. Bukankah Su Shuyan meninggal karena kecelakaan mobil? Pada mobil yang dikendarai Su Shuyan saat kecelakaan, aku menemukan remnya, sengaja dirusak. Ada petunjuk siapa pelakunya? Mekanik yang merawat mobilnya ditemukan tewas, tapi rekeningnya menerima setoran misterius 1 juta yuan. Transaksi ini tampaknya terkait dengan Sushi Yue. Maksudmu, Sushi Yue membunuh kakaknya sendiri? Bukan tidak mungkin. Obsesi Sushi Yue pada Huo Xinian, dia bisa melakukan apapun, orang bisa lakukan apa saja. Selidiki terus. Cari bukti konkret untuk menjebak Sushi Yue. Baik. Dan ada hal lain. Katakan. Saat menyelidiki catatan keuangan Su Shiyue, aku menemukan transaksi pengiriman uang mencurigakan pada perawat di sanatorium keluarga Huo. Sanatorium keluarga Huo? Dialah perawat yang menjaga ibumu. Tanggal transfernya cocok dengan sehari setelah kematian ibumu. Maksudmu? Kematian ibuku berhubungan dengan Su Shiyue, begitu? Tepat. Nian, tenang dulu. Akan kubunuh Su Shiyue. Tapi kita belum punya bukti. Kau tahu yang harus dilakukan, kan? Ya, Tuan Muda Xiao. Haruskah aku diam saja melihat pelaku pembunuh bebas di luar? Nian, percayalah padaku. Sebentar lagi, hari kematian Su Shuyan. Aku janji kau akan dapat keadilan. Kak Xinian, aku tahu aku sudah salah. Tolong, jangan mengabaikanku. Jangan paksa aku mengulang kata-kata yang sama lagi. Apa yang membuatku kalah dari kakak? Lin Niansheng, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk menghormati Nona Su. Jangan berlagak, berkabung di sini. Tempat ini tidak menerima pembunuh kakakku. Pergi sana. Siapa sebenarnya yang membunuh kakakmu? Apakah kau tidak tahu jelas? Jangan asal bicara di sini. Kalau tak segera pergi, aku panggil satpam untuk mengusirmu. Huo Xinian, kau selalu menyalahkanku atas kecelakaan mobil Nona Su. Sekarang ku beritahu kau, pelaku sebenarnya yang membunuh kekasihmu adalah Su Shiyue sendiri. Apa? Kau asal bicara. Kau menyuap mekanik yang merawat mobil Nona Su untuk merusak rem mobilnya. Itulah penyebab kecelakaannya. Lin Niansheng, kau bisa menciptakan kebohongan apapun demi membersihkan namamu. Kebohongan? Kau tak menyangka komplotanmu. Diam-diam merekam panggilanmu, kan? Nona kedua begini tak baik, kan? Dia saudarimu sendiri. Dia merebut kakak Xinian dariku. Kerjakan tugas ini, atau 1 juta yuan ini akan jadi biaya pemakamanmu. Sushi Yue. Itu tidak benar, Kak Xinian. Ini semua direkayasa. Kau memalsukan bukti untuk menjebakku. Memalsukan bukti? Bukankah itu keahlianmu? Membuat tes DNA palsu. Bilang, aku mengandung anak haram. Memalsukan laporan kehamilan, menuduhku menyebabkan keguguranmu. Apa aku sudah memfitnahmu? Dan ibuku, apa kesalahannya padamu sampai kau mau membunuhnya?
Bagaimana bisa kau sekejam ini? Kak Xinian, aku mencintaimu. Mengapa kau tak bisa melihatku? Kau membuatku muak. Jolin, Urung Su Shiyue di rumah sakit jiwa tidak boleh keluar seumur hidupnya. Tidak, kau tak boleh melakukan ini padaku. Aku adalah adiknya Sushian. Kau tak pantas menyebut namanya. Huo Xinian, kau bodoh. Kakakku tak pernah mencintaimu. Dia bersama denganmu hanya demi kekuasaan keluarga Huo. Apa katamu? Saat dia bersama denganmu, tapi hatinya ada pada orang lain. Bahkan saat dia pergi, itu juga bukan karena fotomu dengan Lin Niansheng. Dia cari kesempatan untuk mencari kekasihnya. Huo Xinian, kau menyiksaku demi seseorang yang tak mencintaimu. Kau memang sangat konyol. Ibu, mereka yang menyakitimu akan melewati hari-hari yang tersiksa di rumah sakit jiwa. Ibu, istirahatlah dengan tenang. Hanya aku yang sungguh mencintaimu. Dalam sisa hidupmu, kau nikmati saja deritamu di rumah sakit jiwa. Huo Xinian, kau sudah buta. Su Shuyan tidak mencintaimu. Lin Niansheng juga tidak mencintaimu. Kau memang konyol. Tuan Huo sudah diatasi. Selidiki apakah Shuyan memang punya pria lain. Tuan Huo, saya sudah selidiki Nona Suyuan memang mencintai orang lain. Ada apa? Pak Huo punya banyak uang dan bisnis besar. Saham keluarga Lin pasti tak berarti bagimu. Mengapa tidak? Jual semua ke Nian, bagaimana menurutmu? Lin Niansheng agar Shaolin bisa membeli semua saham yang tersebar. Apa yang sudah kau korbankan? Daripada buang waktu dengan komentar sarkas, lebih baik langsung tanda tangani dokumen. Anggap ini sebagai kompensasimu. Ini memang milikku, Huo Xinian. Semoga kelak kita jangan bertemu lagi. Aku yang membuat kue ini sendiri, tidak tahu dia akan suka atau tidak. Aku hanya ingin berterima kasih padanya karena membantuku merebut kembali perusahaan kakek. Kenapa aku segugup ini? Tuan Muda Xiao, akhir-akhir ini kau terlihat sangat senang. Kita sudah berhasil merebut separuh pasar keluarga Huo. Mana mungkin aku tidak senang? Sebenarnya aku selalu ingin bertanya, apa denganmu dengan Huo Xinian? Saat kepala keluarga Huo masih hidup, dia menggunakan taktik licik untuk mencuri bisnis keluarga Xiao. Dia memaksa kakekku memindahkan bisnis ke luar negeri, lalu dia meninggal di luar negeri. Jadi begitu ceritanya? Selain itu, Song Cheng hanya perlu satu keluarga kelas atas. Lalu bagaimana dengan Nona Lin? Lalu bagaimana dengan Nona Lin? Ada apa dengannya? Apa kau punya perasaan padanya? Dia cuma bidak dalam balas dendamku terhadap Huo Xinian. Mana mungkin aku menyukai seorang bidak? Nian, kenapa kau datang? Aku datang di waktu yang salah. Aku pergi dulu. Nian. Tuan Muda Xiao, kita memang hanya saling memanfaatkan. Kau sudah banyak membantuku. Jika jadi bidakmu, bisa membalas jasamu, kau tak perlu merasa bersalah. Apa yang baru saja kau katakan itu adalah isi hatimu. Aku tidak tahu. Aku tak pernah tahu rasanya mencintai seseorang.
Tapi saat bersama Nona Lin, kau terlihat sangat bahagia. Kini dia bersedih. Kau juga menderita. Di dalam hatinya, kau pasti menempati posisi khusus. Mengapa aku bisa sebodoh ini? Mengapa aku selalu begitu mudah menyerahkan hatiku? Nian. Kenapa? Tuan Muda Xiao, ada lagi yang kau butuhkan dariku? Nian, jangan seperti ini. Tuan Muda Xiao, kau tak perlu merendahkan dirimu. Aku tak pernah mencintai siapapun. Tapi, kau berbeda. Ya, alat bagus seperti diriku ini memang sulit ditemukan. Awalnya, aku hanya menganggapmu sebagai sumber darahku. Tapi seiring waktu, aku menemukan kebaikanmu, daya tarikmu. Jadi kamu menemukan hiburan baru dengan terus mempermainkanku? Melihatku bingung karena leluconmu itu menyenangkan bagimu? Aku tidak mempermainkanmu. Dalam semua lelucon itu, ada isi hatiku yang tulus. Bagaimana dengan yang kau katakan ke Cinye? Dia berkali-kali bertanya, apakah aku menyukaimu? Aku selalu menyangkalnya, aku tak bisa mengaku padanya. Kalau aku jatuh cinta, kau bahkan tak berani mengakuinya di bawahan setiamu. Shaolin, bagaimana aku percaya kau menyukaiku? Nian, aku tak tahu bagaimana menyukai seseorang. Beri aku waktu lagi, ya. Aku tak punya kewajiban membantumu memahami perasaanmu. Aku akan kembalikan uangnya secepat mungkin. Kelak jangan cari aku lagi. Nian, aku benar-benar menyukaimu. Tolong jangan menghindar dariku, ya. Shaolin, selamat tinggal. Tuan Muda Xiao, Nona Lin sudah pergi. Ikuti dia. Kau tinggalkan tugas di grup Xiao dan pergi tanpa kabar. Nyonya besar marah besar. Beliau menghubungiku 30 kali untuk memarahiku. Jika aku bawa pulang menantunya, amarahnya pasti reda. Seolah-olah Nona Lin sudah memaafkanmu. Ini semua kesalahanmu sendiri. Nian, aku sudah mengerti isi hatiku. Aku mencintaimu. Kau tak bisa lari dariku.